tidak pernah ada perjanjian lama dirubah jadi bahasa Yunani. Saya Pendeta Tan Honai dari I Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Septuaginta palsu yang mengatakan bahwa Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani dirubah menjadi bahasa Yunani. Dia sebutkan abad keberapalah sebelum Masehi. Itu Septuaginta palsu yang diimani oleh gereja-gereja Tritunggal. Septua artinya 7, ginta artinya puluh. Septuaginta artinya tahun 70 Masehi. Mikir. Yang terjadi adalah Yesus Allah yang menurunkan Alkitab meminta supaya Alkitab Perjanjian Baru tok dari bahasa Aramaik dirubah menjadi bahasa Yunani. Kenapa? Karena bahasa internasional waktu itu bahasa Yunani. Sebuah kitab suci harus diterjemahkan dalam bahasa internasional. Sedangkan Ibrani sebagai bahasa induk, bahasa pertama dunia adalah Ibrani. Makanya tidak dirubah di Perjanjian Lama. Lalu pada tahun 70 Masehi jadilah yang disebut Manual Scripture. Perjanjian Lama berbahasa Ibrani, Perjanjian Baru berbahasa Yunani. Manual Scripture itulah yang sekarang tersimpan di surga, di dalam Wahyu 11 ayat 19. Ngerti? Ya. Para Tritunggal mengimani Septuaginta palsu. Ya, yang akhirnya ada Hologos, ada Kurios, ya toh. Ya. Terus ada Elohim, ada Adone. Itu kitab-kitab palsu hasil dari Septuaginta palsu tadi. Tidak pernah ada Hologos, ya. Archika Hologos Masiteos nggak pernah ada. Yang benar Archika Leksi Masiteos. Tidak pernah ada aku, ya toh, guru dan Tuhan, nggak pernah ada. Aku guru dan Tuhan. Deskalos dan Arkontas, bukan Kurios. Tuh, ya, Septuaginta palsu diimani oleh Tritunggal. Ya, Alkitab harus diterjemahkan dalam bahasa dunia. Tahun 1963 melalui yayasan yang disebut United Scripture Society atau United Bible Society di London, diterjemahkanlah Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan bahan-bahan yang ditemukan. Salah satu bagiannya yang banyak bagian dari The Dead Sea Scroll, ya. Lalu diterjemahkan dalam bahasa Inggris sekaligus. Di Perjanjian Baru ada huruf merah, ada huruf hitam. Itu kalau bukan karya nabi dan rasul yang dipilih oleh Yesus tidak bisa. Lalu sekitar 2 tahun setelah itu 1965 melalui hujan badai, perpustakaan di United Scripture Society ini porak-poranda, tahu-tahu Alkitab hilang. Ternyata ada di Yesus memberi hikmat, ya, kepada itu, ada di Wahyu 11 ayat 19 dimasukkan di dalam tabut perjanjian. Tuh, itu Ibrani Perjanjian Lama dan Yunani Perjanjian Baru, ditulis tangan, Manual Scripture. Coba Anda membuat simulasi besarnya tabut perjanjian kan panjangnya 125, lebarnya 75, tingginya 75. Coba Anda simulasi 66 kitab tambah Segumer Mana tambah kedua lempengan batu itu, kemudian tambah tongkat Harun. Pas. Ya, seperti itu, ya.
tak berguna iman yang lain selain pada Kristus. Iman kepada Kristus menyelamatkan, bisa jamin surga. Yesus juru selamat bagi semua orang yang mau percaya dan bertahan sampai akhirnya. Jangan sampai kau percaya pada selain Kristus, kau kan binasa, pasti ke neraka ya. Jadi bikin Septuaginta palsu dipercaya. Bahasa Ibrani adalah bahasa induk, bahasa pertama kali tidak mungkin dirubah. Jadi Alkitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama tetap Ibrani. Lalu sekarang setelah dalam bahasa Inggris, semua Alkitab dunia menginduk pada Alkitab bahasa Inggris, diterjemahkan di bahasa negara masing-masing. Jadi di Israel perjanjian lamanya Ibrani, perjanjian baru juga Ibrani. Di Yunani perjanjian lamanya Yunani, perjanjian baru juga Yunani. Di Indonesia perjanjian lama bahasa Indonesia, perjanjian baru bahasa Indonesia. Di Cina juga demikian, di Arab juga gitu. Perjanjian lamanya Arab, perjanjian baru Arab. Ngerti, mikir, ya, ngarang ya. Makanya Tritunggal yang mempercayai seperti itu sampai sekarang itu. Mempercayai 22 Alkitab palsu di sini, kalau seluruh dunia 3.600 Alkitab versi palsu. That's it. Haleluya. Amin.